Prosedur membuat jurnal pencatatan persediaan barang dagang, Elisa Umul Aziza kelas 11 AKL. Akuntansi tak lepas dari pencatatan jurnal, salah satunya jurnal pencatatan persediaan barang dagang. Membuat jurnal pencatatan persediaan barang dagang bermanfaat untuk memudahkan perusahaan memeriksa jumlah stok barang yang disimpan dan ketersediaannya untuk dijual. Di video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat jurnal pencatatan persediaan barang dagang. Jadi, simak video ini terus ya. Pertama, kumpulkanlah transaksi dari suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nah, ini salah satu contoh transaksi. Periode bulan Januari 2018, ada tanggal 1, 10, 15, 20, 25, 30. Di mana yang tanggal 1 itu tidak termasuk transaksi karena itu persediaan awal. Jadi yang dihitung transaksi tanggal 10, 15, 20, 25, 30. Jadi hanya ada 5 transaksi yang kita jadikan contoh transaksi mengerjakan jurnal ini. Selanjutnya kita analisis transaksi yang akan kita buat dalam jurnal pencatatan persediaan barang dagang dengan teliti. Di mana yang tadi sudah dikatakan bahwa periode Januari 2018 ini hanya terdapat 5 transaksi, di mana yang satunya tidak dianggap dan itu hanya sebagai penjelasan saja. Nah, di sini kita masuk transaksi 1, transaksi tanggal 10 Januari 2018. Itu ada pembelian kredit 400 satuan 2.200.000 per satuannya. Jadi ini transaksi 1 itu masuk ke pembelian. Dimana di jurnal sistem fisiknya itu pembelian di debit pada utang atau kas di kredit. Nah, kemudian masuk ke dalam jurnal sistem perpetual persediaan barang dagang di debit pada utang atau kas di kredit. Nah, kita masuk ke transaksi kedua, transaksi tanggal 15 Januari 2018 dikembalikan kepada penjual 50 satuan yang berasal dari pembelian 10 Januari. Itu kan masuk ke dalam retur pembelian karena dikembalikan barang dari pembelian. Jadi retur pembelian di mana di jurnal sistem fisiknya itu utang atau kas di debit pada retur pembelian di kredit, dan masuk di jurnal sistem perpetual itu utang atau kas di debit pada persediaan barang dagang di kredit. Kemudian transaksi ketiga, transaksi tanggal 20 Januari 2018, penjualan kredit 450 satuan 2.800.000 per satuannya. Nah, ini tuh penjualan kredit, jadi masuk ke dalam transaksi penjualan di mana di jurnal sistem fisik itu terdapat piutang atau kas di debit pada penjualan di kredit, dan kita masuk ke dalam jurnal sistem perpetual itu piutang atau kas di debit pada penjualan di kredit, dan kita hitung lagi harga pokok penjualannya di debit pada persediaan barang dagang di kredit. Kita masuk transaksi keempat. Transaksi selanjutnya itu tanggal 25, diterima kembali 20 satuan yang berasal dari penjualan tanggal 20 Januari. Nah, jadi ini tuh juga termasuk retur penjualan karena diterima kembali, dikembalikan barangnya dari penjualan tanggal 20 Januari. Di mana di jurnal sistem fisiknya itu retur penjualan di debit pada piutang atau kas di kredit. Terus masuk ke jurnal sistem perpetual persediaan barang dagangan di debit pada harga pokok penjualan di kredit, dan masuk lagi ke retur penjualan di debit pada piutang atau kas. Nah, kemudian kita masuk transaksi terakhir, transaksi tanggal 30 Januari 2018, pembelian kredit 200 satuan 2.400.000 per satuannya. Itu masuk ke dalam transaksi pembelian di mana di jurnal sistem fisik pembelian di debit pada utang atau kas di kredit. Terus masuk ke jurnal sistem perpetual persediaan barang dagang di debit dan utang atau kas di kredit. Kemudian setelah dianalisis, kita akan membuat jurnal pencatatan persediaan barang dagang seperti ini. Ini salah satu gambarannya sebelum kita membuat jurnal pencatatan persediaan barang dagangnya. Buatlah tabel dan format kolom untuk membuat jurnal pencatatan persediaan barang dagang. Formatnya itu terdiri dari 4 kolom, yaitu tanggal, transaksi, sistem fisik, dan sistem perpetual. Kemudian masukkan hasil analisis kita ke dalam tabel tersebut dan format kolom jurnal tersebut dengan benar dan teliti.
Kan tadi kan sudah kita analisis transaksi ke-1 tanggal 10 Januari 2018 itu transaksi pembelian. Nah, masuk ke dalam jurnal sistem fisiknya itu pembelian di debit. Pembelian di debit bisa mendapat 880 juta itu dari mana? Coba kalian bisa ambil kalkulator, kalian kalikan 400 satuan dikali 2.200.000. Nah, hasilnya 880 juta. Nah, kemudian sama kayak utang dagang, kita tinggal cantumin juga, tapi itu di kredit, pada kredit. Utang dagang itu 8.880. Nah, kita masuk ke sistem perpetual. Persediaan barang dagang sama, kita masukkan juga 880 pada utang dagang kredit 880. Nah, kita tanggal 15 Januari itu transaksi kedua. Transaksi kedua itu tanggal 15 Januari 2018 itu ada daftar pembelian. Kan tadi kan kita sudah analisis adanya daftar pembelian dalam jurnal itu. Nah, daftar pembelian itu masuk ke dalam jurnal sistem fisik utang dagang di debit 110 juta. Kenapa bisa dapat 110 juta? Coba kita bisa lihat kembali itu 50 satuan. 50 satuan kita kali pada 10 Januari tadi. Persatuannya itu 2.200.000. Nah, hasilnya 110 juta. Sama pada daftar pembeliannya di kredit itu 110 juta juga. Kemudian di sistem perpetual kita tinggal masukkan utang dagangnya di debit 110 juta, pada persediaan barang dagang di kredit 110 juta juga. Kemudian kita masuk pada transaksi ketiga 20 Januari itu ada penjualan kredit 450 satuan, harganya persatuannya itu 2.800.000. Nah, jadi di utang dagang di debit itu 1.260 juta. Nah, 1.260 juta itu dari mana? Jadi kita bisa hitung dari di tanggal 20 Januari. Kita bisa buka soalnya ya. Kalian juga SS atau apa, atau catat, itu bisa lihat 450 dikali 2.800.000 persatuannya. Itu akan muncul hasilnya 1.260 juta. Nah, kemudian kita lanjut lagi pada penjualan di kredit. Sama, kita tulis 1.260 juta. Nah, kita lanjut ke sistem perpetual. Di sistem perpetual ini masuk ke dalam piutang dagang di debit, dimana kita masih tulis dengan nominal yang sama 1.260 juta, di bawahnya pada penjualan kredit 1.260 juta. Nah, kemudian kita bisa menghitung harga pokok penjualan 900 juta. Nah, 900 juta itu dari mana? Kita bisa hitung harga pokoknya itu kan harganya bisa kita lihat pada penjelasan di Januari 2018 tanggal 1 yang persediaan 200 satuan, 2 jutanya harga pokok. Jadi kita bisa kalikan dong harga pokok penjualannya itu, kita lihat dari tanggal 20. Ini kan tanggal 20. Nah, 450 satuan dikali dengan 2 juta. Nah, hasilnya itu 900 juta. Jadi kita nggak ngaliin yang 2.800.000 karena itu kan udah dihitung sama untung. Kita ambil yang harga pokoknya saja karena kita kan menghitung harga pokok penjualannya. Nah, kemudian persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang di kredit. Nah, itu tuh sama nominalnya 900 juta dari situ juga. Kita lanjut pada tanggal 25 Januari 2018. Itu kan udah masuk daftar penjualan karena diterima kembali 20 satuan yang berasal dari penjualan tanggal 20 Januari, dimana 20 dikali dengan 2.800.000
itu hasilnya 56 juta. Nah, dari situlah 56 juta pada retur penjualan di debat. Nah, pada piutang dagang di kredit itu sama, kita tulisnya 56 juta juga. Kemudian kita ke sistem perpetual. Di retur penjualan di debatnya kita sama 56 juta, dan pada piutang dagang di kredit 56 juta juga. Persediaan barang dagang di debat itu 40 juta. 40 juta dari mana? Kita bisa hitung dari diterima kembalinya kan 21-an, berasal dari penjualan tanggal 20 Januari. Nah, tanggal 20 Januari itu kan 2.800.000. Tapi di sini kita kan hitungnya cuma persediaan barang dagang dari harga pokoknya juga. Jadi yang dihitung cuma 20 dikali 2 juta. Itu hasilnya 40 juta. Nah, 40 jutanya dari situ. Terus bawahnya pada harga pokok penjualan di kredit 40 juta. Nah, dari situ juga yang dari 20 satuan dikali sama 2 jutanya harga pokok. Kita lanjut ke transaksi terakhir, yaitu tanggal 30 Januari 2018. Itu ada pembelian. Nah, pembelian itu sama. Pembelian di debat 480 juta. Nah, 480 juta dari mana? Kita bisa hitung 200 satuan. Jadi 200 dikali 2.400.000. Itu hasilnya 480 juta. Nah, bawahnya itu pada utang dagang di kredit 480 juta. Itu salah posisi ya, agak kesinian, maaf. Terus kemudian lagi kita pindah ke jurnal sistem perpetual. Persediaan barang dagangnya di debat 480 juta. Kemudian pada utang dagang di kredit 480 juta juga. Setelah kita masukkan hasil analisis transaksi tersebut, kita kan sudah menghitungnya, sudah memasukkannya, hasil analisis kita akan ke step selanjutnya. Terakhir, sebaiknya kita cek kembali agar tidak terjadi kesalahan. Menurut saya sih ini udah benar, cuma ada ralat aja di tanggal 30 Januari 2018 transaksi pembelian yang tadi sudah saya katakan pas kita masukkan hasil analisis kita. Tapi selebihnya ini sudah benar karena saya sudah cek berulang kali dan saya sudah memastikannya. Dan saya juga yakin kalau ini memang sudah benar, hasil-hasilnya sudah saya koreksi kok. Jadi dalam membuat jurnal pencatatan persediaan barang dagang ini membutuhkan pemahaman dalam menganalisis. Juga kalau kita ingin membuat jurnal pencatatan persediaan barang dagang dengan baik dan benar, kita itu harus teliti dalam mengerjakannya dan juga jangan terburu-buru dalam mengerjakannya. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya minta maaf jika ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Semoga dimaafkan. Saya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya, Elisa Mul Aziza, kelas 11 AKL. Terima kasih.